Oke, ini adalah form yang kemarin sudah kita buat. Dari sisi tampilan seperti itu. Untuk setting detail tampilan silahkan saudara bisa perbaiki sendiri ya, sesuai dengan selera saudara masing-masing kalau terkait dengan tampilan. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan untuk ini dulu, untuk scriptnya. Ya, kemarin sudah kita gabung untuk form kita ini ya, dengan tabelnya view data environment. Jadi kemarin kita sudah gabung dengan buku ya, dengan buku, sehingga kita sudah bisa tampil di grid di situ. Oke. Nah sekarang kita akan coba mengisi untuk masing-masing kontrol yang kita perlukan untuk scriptnya. Oke, kita akan mulai dari page yang pertama dulu. Ya, page yang pertama kita perhatikan di sini. Jadi gridnya sudah jalan ya, kembali sudah kita set. Kalau kita lihat ya, kita set gridnya. Oke, sudah kita set ya untuk gridnya. Nah sekarang kita akan set untuk tombol navigasi. Nah, tombol navigasi di sini intinya di sini agar tombol kita itu, ya, tombol kita ini bisa dipakai untuk menjalankan kursor yang ada di grid. Jadi kalau ini saya tampilkan kan gridnya kan ini kan yang biru itu ya. Nah nanti itu bisa berjalan hanya dengan kita menekan tombol, ya, menekan tombol navigasi itu kan gitu. Oke. Nah, ini cara mengaktifkan page-nya ya. Anda klik kanan, kemudian edit, kita klik untuk masing-masing page atau kontrol yang ada di dalamnya. Oke, nah ini kita klik kanan, edit, itu lebih cepat ya. Oke, nah itu kan bisa isi top klik metodenya. Nah klik event dari tombol B top, tombol topnya. Ya. Intinya di sini kita akan membawa kursor ke record paling atas, jadi go top itu kan isinya seperti itu. Ya. Jadi kalau kita beri perintah seperti itu, nanti kalau tombol itu diklik, maka nanti kursornya akan diletakkan di yang paling atas gitu ya, gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah kita bawa ke atas, maka kemudian kita akan memperbarui isi grid. This form, kemudian page, ya page frame-nya kita akses di sini. Kemudian kita isi page 1 ya, page apa ini, page yang page daftar ya, page daftar ya, page daftar. Kemudian masih PG P daftar ya. Kemudian TB navigasi udah ada belum ya? Tombolnya apa tadi kita lihat ntar. Oh, tombolnya kita belum kasih nama ya. Oke, kita kasih nama tombol navigasi dulu ya. Oke. TB navigasi. Oke, dah. Kemudian kita lanjutkan di sini. TB navigasi, kemudian TB top ya. Oh maaf, kita akan mengakses grid kok ya. TB daftar, kemudian TB daftar, kemudian grid ya. Refresh ya, ini jadi tombol gridnya kita refresh. Kemudian yang kedua ini setelah kita refresh, kemudian kita fokusin this form ya, page frame, kemudian page daftar, kemudian grid 1 sama
kemudian set focus. Nah, seperti itu. Anda perhatikan di sini nanti hasilnya ya, kita coba. Ya. Kita ini apa namanya kursornya di situ ya. Saya tekan ini. Ya. Nah, oke, gitu ya. Nah, cara sama kita akan isi ini nanti akan yang terakhir. Diulangi Pak yang tadi yang eventnya tadi Pak. Hanya tadi saya ngubah nama yang di daftar buku. Ya. Yang ngasih apa? Yang mana? Yang diulangi? Enggak Pak, cuma tampilkan yang program itu tadi klik eventnya. Oh, sebentar. Nanti kalau sudah selesai nanti saya capture, saya kirimkan di grup. Anda lihat dulu aja ini, lihat dulu ya. Satu segmen kita selesaikan dulu. Ya. Nanti kalau satu segmen sudah selesai, saya foto, saya kirimkan di grup biar Anda bisa melihatnya dari sana. Oke ya. Nah, ini kan maksud Anda? Iya Pak, iya. Nah, ya nanti kalau udah komplit nanti saya foto, saya kirimkan di grup biar mudah. Oke ya. Nah, ini Anda perhatikan dulu aja. Anda perhatikan dulu ini ya. Jadi ini proses kalau tombol ini diklik itu adalah go top, ini membawa ke record yang paling atas. Ini mengisi ulang grid, ini memfokusi grid kan gitu kan. Tuh. Nah, secara sama atau hampir sama, saudara, atau kita akan coba isi untuk yang ini tombol bottomnya. Tombol bottomnya itu hampir sama, bersama. Ya, tapi cuma di sini bukan go top, tapi go bottom. Ingat, bottom itu adalah membawa ke record paling bawah, gitu kan. Sehingga kalau Anda jalankan, kita coba, nah, saya perhatikan di sini, ini ke atas, ini ke paling bawah. Jadi kalau data Anda 1000 gitu, maka ini ke nomor yang paling atas, ini ke nomor yang paling akhir. Ke paling akhir di sini belum tentu nomor yang terakhir, belum tentu. Ke paling atas di sini juga belum tentu ke nomor 1. Nanti tergantung dari pengurutannya ini, urutan ini, gitu. Ya, tergantung urutannya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, kemudian saya akan mengisi dulu untuk yang ini, previews ke record sebelumnya. Ke record sebelumnya, saudara, intinya ini, perintah skip min 1, jadi naik 1. Itu aja, inti perintahnya itu. Tapi juga kita akan sama dengan tadi, kita akan memberi perintah ini, refresh, kemudian set focus untuk gridnya. Nah, cuma di sini kita harus mengantisipasi kalau rekodnya nanti sudah di paling atas, maka kita tidak bisa mengataskan lagi, gitu. Jadi kalau rekodnya sudah di paling atas, maka kita kan nggak bisa memundurkan lagi kan, gitu kan. Nah, maka kita akan kontrol di sini dengan sebuah kejadian if not BOF. BOF itu apa? BOF itu adalah begin of file. Begin of file itu maksudnya kondisi di mana kalau rekodnya itu sudah berada di paling atas file, maka BOF itu nanti true. Gitu. True. Jadi kalau tidak berada di paling atas, maka boleh di skip. Tapi kalau di skip yang 1, tapi kalau sudah di paling atas nggak bisa, tidak boleh gitu. Sehingga kita punya kondisi seperti itu artinya jika rekodnya tidak berada di paling atas, maka dinaikkan 1. Tapi kalau rekodnya di paling atas, enggak dinaikkan 1 kan gitu kan. Nah, demikian juga secara sama untuk yang next. Next-nya di sini bedanya di sini bukan BOF tapi EOF. EOF itu adalah end of file, akhir file. Posisinya sama seperti tadi. Maka di sini bukan skip min 1 tapi skip itu menaikkan melanjutkan pergerakan record ke berikutnya, ke record berikutnya gitu. Ya. Saya jalankan sekarang ya. Nah, perhatikan nih. Ya. Nih. Ya, itu. Ya. Ya. Nah,
sekarang jalan ya. Cuma di sini Anda perhatikan di sini tadi pada saat awal pertama kali saudara harus ngeset di sini yang aktif mau apa dulu. Ya, yang aktif mau apa dulu. Kalau yang mau aktif itu grid, maka ini pada event init event pada method form Anda perhatikan di sini init event, maka di sini kita akan isi dengan perintah this form page frame grid 1 page frame page 1 ya. Siapa yang nulis itu? Page frame, page daftar ya, page daftar. Page daftar. Kemudian grid 1 set focus. Nah, itu Anda perintahkan pada saat init event. Jadi sebelum form diaktifkan, Anda fokusi bukunya sehingga fokusi gridnya sehingga Anda dapatkan hasil seperti ini. Ya, jadi pertama kali Anda perhatikan di sini gridnya disorot ya. Sekarang Anda bisa menggerakkan di sini. Oke. Ya. Oke, itu adalah script untuk tombol navigasi. Oke. Nah, kalau saudara pengen mempraktekkan, nanti saya foto dulu, nanti saya kirim di grup. Tapi saya selesaikan dulu satu page dulu. Nah, kemudian berikutnya di sini kita punya pengurutan ya, pengurutan Anda bisa kasih pesan di sini. Belum ada pesannya ya, kita edit dulu. Saya akan auto size-nya saya true dulu ya, ini juga saya true ya. Oke. Oke. Ya, auto size-nya oke, saya tambahkan satu pesan di sini, pengurutan. Oke, pengurutan ya, biar ada pesannya ya. Kalau nggak ada pesannya nanti user akan bingung. Border backstyle-nya saya pilih transparan. Auto size-nya kita pilih dulu ya. Oke, nah seperti itu. Oke, nah sekarang user akan paham bahwa nanti kita bisa memilih pengurutan seperti ini. Nah, gimana cara mengisi kodenya? Kita pilih di sini, aktifkan option grupnya, option saya kasih nama dulu ya, nama grupnya di sini biar mudah aja. OP pengurutan, OP urutan. Oke, OP urutan ya. Ya. Apa yang akan kita isi di sini adalah klik eventnya seperti biasa. Jadi kalau option grup itu dipilih, maka yang harus kita lakukan adalah ini. Yaitu adalah mengaktifkan file index kita ya. Do case. Anda perhatikan do case this form page frame 1 page
daftar, P daftar ya, P daftar, kemudian option urutan, option lagi, kode pertama ya, kode value. Nah, Anda perhatikan cara mengaksesnya. Nah, seperti itu. Jadi Anda perhatikan di sini, jika kodenya dipilih, nah nilai 1 kan, itu kondisinya seperti ini. Seperti ini. Jadi ini mengatakan bahwa jika kodenya dipilih. Oke. Saya isi dulu yang kedua. Sama sampai di sini. Oke. Ya. OP judul. Nah, OP judul value. Nah, sama dengan 1. Nah, itu artinya apa? Itu berarti jika judulnya dipilih, nanti apa? Gitu. Ya. OP TGL value, jika tanggalnya dipilih maka apa? Itu. Oke, this form OP pengarang value. Nah, jika pengarangnya dipilih apa? Gitu. Nah, sekarang kita akan akses satu persatu ya. Jika kodenya dipilih, maka saya beri perintah set order to set order kode buku. Kemudian enggak, kalau salah kita betulkan. Kemudian yang kedua, jika judulnya dipilih, set order to judul buku. Oke. Sedangkan kalau yang tanggal dipilih, set order to TGL masuk. Kemudian kalau pengarang dipilih, set order to pengarang. Ya, to pengarang. Nah, tapi kalau semuanya tidak dipilih, maka set order to. Nah, seperti ini berarti nanti urutannya sesuai dengan urutan pemasukan data. Gitu. Nah, kemudian kita juga setelah ini diurutkan, maka jangan lupa kita juga melakukan perintah untuk memperbarui grid, isi grid, dan memfokusi. Ya. This form, page frame, kemudian page daftar, gitu, grid 1, kemudian refresh, kemudian this form, page frame, kemudian daftar, grid 1, set focus. Jadi biar difokusin lagi. Ya. Oke. Seperti itu. Nah, Anda perhatikan di sini, pertama kali nanti setting awalnya, Anda perhatikan kodenya kan nyala. Berarti tabel yang ada, data yang ada di sini harus urut berdasar kode kan. Jadi pertama kali step kita panggil begini, data ini harus urut berdasar kode kan. Anda perhatikan di sini. Karena apa? Karena di sini kodenya nyala. Tapi Anda perhatikan kan belum urut di sini kan. Nah, maka dari itu, sesaat sebelum form ini hidup, kita harus mengaktifkan indeks kode. Nah, sehingga pada format init eventnya tadi, dari dari form itu kita akan tambahkan init event di sini. Nah, di samping fokusi itu, nah kemudian kita beri perintah set order to kode buku. Nah, kan gitu. Sambil kita lihat untuk indeksnya kita lihat ada apa saja. Judul buku, pengarang, tanggal masuk. Judul buku, pengarang, tanggal masuk, dan kode buku ya. Oke, berarti sudah benar ya. Nah, ini Anda perhatikan
Ini jadi ini adalah proses yang akan dilakukan sesaat sebelum formnya tampil. Oke, kita jalankan sekarang. Ya, nah sekarang Anda perhatikan kode bukunya itu adalah aktif sekarang. Jadi pertama kali tampil di sini urut kode bukunya. Nah, kode bukunya. Misalkan saudara pertama kali akan tampil di record pertama, nunjuk record pertama, Anda berarti pada event init tadi Anda kasih go top. Nah, ini di samping di sini set order buku, kemudian Anda beri perintah go top. Agar apa? Agar langsung ke record pertama yang ditunjuk. Anda perhatikan di sini. Ya, Anda perhatikan di sini bukan A11 lagi yang ditunjuk, tapi A000, walaupun ini bukan rekod yang nomor 1. Tapi karena indeksnya yang aktif kode, maka ini kode yang paling atas gitu. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini kalau saya aktifkan judulnya, ya. Sekarang judulnya seperti itu. Ya. Tanggal masuk tidak ada. Ya, kita salah berarti salah. Kita cek tanggal masuknya, indeksnya TGL masuk ya. Oke, jadi TGL masuk. Nah, itu ya. Oke, seperti itu. Simpan. Kalau saudara setiap kali mengindeks kemudian pengen di atas terus, setiap kali habis diindeks, ya Anda di sini beri perintah go top. Jadi setiap kali Anda indeks, maka mulai dari nunjuk ke rekod yang pertama. Kita Anda perhatikan ya. Ya. Kode judul buku, ya, yang pertama. Nah, ini juga pengarang ya, ini kan pengarang. Nah, ini adalah model pengurutan. Ini untuk melakukan. Jadi Anda perhatikan di sini, navigasi di sini itu relatif terhadap pengurutan ya, pengurutan. Jadi kalau kita urutkan kodenya, ya udah ini berarti urut pergerakan kursornya itu urut berdasar urutan kode. Tapi kalau yang Anda urutkan judulnya, nah sudah, ini akan mengurutkan berdasar urutan judul bukunya gitu. Oke ya. Tuh. Oke. Nah, ini untuk apa namanya page yang pertama. Nah, kita kemudian berikutnya kemudian kita akan lihat yang kedua. Yang kedua, edit data. Nah, edit data di sini, edit data di sini kita akan membuat sebuah metode ya, metode sendiri, yaitu untuk mengisi dan mengisi text box-nya ini, dan juga untuk menutup text box-nya ini. Karena kalau kita mau bikin apa namanya, bikin script-nya nanti kita akan gunakan berulang-ulang, jadi nanti nggak efektif. Maka di sini saya bikin dulu sebuah metode, ya, metode baru ya. Sekarang buat metode di sini, yaitu kita pilih ini ada form new method ya, form new method, atau sudah juga bisa pilih form edit property method nih untuk membuat metode. Di sini ada new method, ada new property. Nah, new method di sini kita bikin isi text, ya, isi teks. Nanti ada dua ya, karena di isi teks 1 kita tambah, atau kalau enggak, bentar, kita efektifnya nanti oke, isi teks 1 ya. Kemudian kosong teks 1, kemudian buka teks 1, kemudian tutup teks 1. Nah, ini hasilnya buku teks, buka teks, isi teks, kosong teks, tutup teks. Saya beri indeks 1 karena nanti untuk yang ini 1, nanti yang untuk page 3 nanti kita beri indeks 2, buku teks 2, ya, buka teks 2 dan seterusnya ya. Oke. Ya. Nah, caranya mengisinya Anda perhatikan di sini pada metode
Ya, di sini Anda perhatikan sekarang kita punya metode baru, ya, metode baru. Namanya yang kita buat tadi. Sekarang kita akan coba tutup teks 1 dulu. Nah, tutup teks 1 itu isinya apa? Kita perhatikan ya. Saya akan menutup teks-teks ini. Sekarang aksesnya this form, ya, page, frame, page, page edit, gitu ya, v-code, ya, enable, sama dengan false. Kalau ditutup kan di false enable-nya. Nah, berarti nanti akan di false gitu ya. Nah, secara sama saya akan copy ada 5 ya, ada 5. Oke, cepat. Kemudian v judul enable false. VTGL, kemudian enable false. Oke. Kemudian V pengarang, label false. Kemudian V jumlah, enable false. Nah, seperti itu. Ini untuk tab, untuk tutupnya. Nah, untuk bukanya kan berarti sama, tapi cuma itu kita draw kan gitu kan. Copy, saya copy ya. Nah, saya pakai untuk mengisi untuk tutup teks. Tutup teks. Maaf, itu tutup ya, buka teks. Nah, buka teks sama di sini. Nah, cuma di sini saya ganti true gitu kan. Jadi Anda bisa cepat, Anda bisa copy. True. Oke. Nah, ini berarti nutupnya sudah, bukanya sudah, ya kan? Oke, saya tutup dulu. Nanti saya kirim di grup. Oke. Nah, sekarang isi tag ya, atau kosong tag dulu. Nah, kosong tag. Nah, kosong tag itu hampir sama aksesnya toh. Aksesnya hampir sama, cuma yang diakses kan bukan enable tapi adalah apa? Value kan? Ya. Value. Nah, gitu. Value kalau kode berarti ya kosong gini, kan gitu kan. Kemudian judul hampir sama. Value sama dengan value, nah kosongan. Kalau tanggal, kosongnya tanggal gimana? Value, kosongnya tanggal, nah gini kan, kosongnya tanggal. Pengarang, value-nya karena karakternya ya tinggal gini. Kalau judulnya ada jumlah ya yang ini ya, jumlah, jumlah, value sama dengan 0. Nah, 0 ya. Oke, jadi ini adalah mengosongkan. Yang tadi yang keliru enggak yang tadi? Oh, ini judul semua ya, tadi keliru. V jumlah, nah yang ini ya, oke keliru. Oke, yang satunya berarti juga keliru. Oke. V jumlah. Nah, ini juga keliru ya. V jumlah. Oke. Ya. Oke, nah berikutnya kemudian untuk isi tag. Saya copy dari kosong tag. Nah, ini. Nah, yang kita isikan apa? Sekarang value-nya di sini kita isi dari tabel. Berarti apa? Buku ya, ke kode. Buku. Ini kan nama fieldnya. Isi teks. Saya lihat dari kosong tag tadi ya. Saya copy. Ya. Oke, saya ulangi. Value-nya ambil dari buku, kode buku, nama fieldnya ya gitu ya. Kemudian buku, ini judul. Ini dari buku TPL masuk.
kemudian yang ini buku pengarang. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi ini untuk isi teks di sini Anda perhatikan kita ngambilnya dari tabel ya, maka di sini kita harus tuliskan tabelnya, buku, kemudian buku jumlah. Jumlah eksemplar ya kemarin ya namanya ya. Lihat dulu. Nama bildnya, tanggal jumlah. Oke. Oke, kemudian kita tutup ya. Nah, jadi Anda perhatikan di sini kita sudah mengisi untuk apa namanya? Ya. Sudah mengisi untuk semua metode yang kita tambahkan tadi. Tapi di sini Anda perhatikan kita belum bisa mengeksekusi. Kalau kita jalankan ya belum berubah ini. Kalau kita jalankan belum berubah. Kita Anda perhatikan belum berubah, belum ada apa namanya? Ya. Nah, belum bekerja kan? Tadi kita bikin untuk begini. Nah, bagaimana agar ini bekerja ya, maka di situ harus kita berikan perintah itu, harus kita berikan dari beberapa kemungkinan kemarin. Setiap kali apa namanya form ini dijalankan, selalu dia pasti di init event, akan menjalankan init event. Nah, kita boleh saja masukkan di init eventnya form untuk menjalankan itu. Ya, jadi init event tadi Anda perhatikan di sini init eventnya kita tambahkan sekarang. Tambahkan apa? Tambahkan tutup. Misalkan tutup this form ya. This form tutup teks 1. Ya, tutup teks 1. Oke, seperti itu. Kemudian di samping itu this form setelah kita tutup kita isi teks 1. Nah, seperti itu. Jadi di sini pada saat sebelum form itu ditampilkan di layar, maka teks 1 ini dieksekusi, isi teks 2 dieksekusi. Sehingga hasilnya Anda perhatikan. Loh, judul belum benar. Judul buku ya, harusnya judul buku. Oke, kita betulkan dulu di metode isi teks. Oke, judul buku. Oke, judul buku masuk pengarang. Oke, kita jalankan ya. Ya, kita lihat. Nah, sekarang Anda perhatikan dengan kita menjalankan tadi pada init event, maka ini text box ini ditutup ya, ditutup artinya tidak bisa diisi dengan kursor. Nah, kemudian diisi data, gitu kan, diisi data. Oke. Nah, kemudian kita akan lanjutkan untuk edit. Nah, untuk edit gimana, untuk batal gimana, untuk simpan gimana. Kita coba ya. Nah, kemudian kita akan isi. Nah, edit eventnya, edit. Nah, sini sama kita akan isi klik event. Nah, klik event. Klik event itu apa isinya? Kalau kita akan ngedit itu, maka pertama kali kan kita harus membuka ya, membuka this form buka teks 1 gitu kan. Jadi teksnya dibuka sekarang gitu. Kemudian setelah itu, nah karena ini ngedit, maka kodenya nggak boleh diedit karena ini apa namanya, primary key kan, kita nggak bisa ngedit itu. This form page frame 1, page edit, kemudian kode ya, enable
Nah, ini yang harus kita false. Artinya tidak boleh dibuka. Nah, gitu. Kemudian setelah itu kita this form page 1, kemudian p edit, kemudian p judul, set focus. Nah, kursornya kita letakkan di judul, gitu. Kalau di judul. Nah, kemudian satu lagi, Anda harus menutup ini, mengatur ini. Oh ya, kita belum mengatur ini ya, belum mengatur tombol. Ya, belum mengatur tombol. Oke, kita bisa membuat metode sendiri, bisa, tapi juga bisa langsung. Karena hanya ada dua, kita atur sendiri, nggak apa-apa lah. Jadi setelah itu, maka kemudian kita harus menutup. Kalau pas kita ngedit, maka kita harus nampilkan simpan dan nampilkan batal. This form page frame, page edit, kemudian comment group, ya, comment groupnya 1, Anda kasih nama sebetulnya itu lebih mudah nanti ya. Kemudian TB batal, enable-nya true. Nah, dihidupkan. Nah, hampir sama ini untuk yang tombol yang kedua, tombol simpannya. TB simpan, enable-nya kita true. Nah, kita hidupin. Tapi pada saat pertama kali tadi kita harus ngatur juga ya, kita ngatur juga. Bentar, kita atur juga. Saya copy dulu. Nah, perhatikan di sini. Nah, ya, kalau seharusnya pada saat pertama kali tampil ini batal sama simpannya kan harus mati, ya kan? Kalau nggak mati, yang mau dibatalkan apa, yang mau disimpan apa kan seharusnya. Nah, pada saat pertama kali. Nah, saat diedit begini, nah ini hidup. Nah, editnya di sini seharusnya yang mati, kan gitu kan? Nah, maka di sini untuk mengatur awalnya dulu, maka kita akan ngatur di init event tadi. Init event. Nah, init event di sini. Nah, di sini salah kita bisa matikan ini. Nah, ini harus false. Ya. Kemudian ini juga harus false. Satu lagi di sini this one page frame p edit, kemudian comment group tb edit, enable-nya ini yang true. Jadi yang itu hanya yang pertama kali, gitu kan? Yang pertama kali. Jadi pertama kali nanti hasilnya Anda perhatikan seperti ini. Nah, yang hidup cuma edit aja, batas sama simpannya mati. Tapi pada saat diedit, nah gini, nah, ini seharusnya mati, ini hidup kan gitu kan? Nah, maka kita harus tambahkan lagi pada metode pada metode event simpan di sini. Satu lagi di sini saya harus mematikan tombol editnya. This form, page frame, page edit, kemudian tombol edit, comment group dulu ya, comment group, tb edit, enable-nya. Nah, ini yang false gitu, yang false. Oke. Saya jalankan sekarang ya. Nah, seperti ini kan. Kalau ini saya edit, nah Anda boleh edit, nanti mau dibatalkan atau mau disimpan yang gitu ya. Kalau mau dibatalkan bagaimana, kalau mau disimpan bagaimana, gitu. Oke ya. Nah, Anda perhatikan di sini. Jadi yang bisa diedit itu hanya judul, tanggal masuk, pengarang, dan jumlah. Nah, kodenya nggak bisa diedit. Karena apa? Ini sebagai kunci pengeditan justru gitu. Oke, sekarang kita akan isi untuk tombol batalnya dulu. Ya, tombol batalnya dulu. Ya.
edit. Nah, tombol total sebetulnya hampir sama dengan edit. Saya copy aja dulu ya, kita edit dari sini. Copy. Ya. Nah, klik event di sini, Anda harus apa? Nah, kalau dibatalkan. Padahal sekarang Anda harus pertama kali bukan buka teks, tapi adalah tutup teks, ya kan? Tutup teks. Ya. Setelah tutup teks, this form udah isi ya tadi, data udah isi. Nah, setelah tutup maka Anda tinggal mengembalikan, karena nggak perlu ini, ya. Tinggal saudara ngatur sekarang tombolnya, yang hidup adalah edit, yang ini yang mati, ya, yang mati. Jadi tombol editnya hidup, batal simpannya yang mati. Kita coba ya. Ya, oke. Nggak jadi ngedit, saya batalkan. Iya, kembali lagi situ. Edit lagi, batal. Ya, gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau simpan, Anda perhatikan di sini, kalau simpan, ya, nyimpannya akan ke tabel. Kita lihat ya, tabel simpannya. Oke. Ya, tabel simpannya. Pertama kali hampir sama dengan tadi. Ya, kita buka teks. Maaf, kita tutup teks ya. Kita tutup teks. Ya. Tutup teks. Ya, teksnya ditutup ya. Kemudian tombolnya yang edit dihidupin, ya, true. Tombol yang lain dimatiin, false, itu juga false, gitu. Nah, sekarang proses simpannya, Oke, ini sebetulnya harus Anda cek satu persatu. Kalau memang harus, kalau kosong dikembalikan. Caranya gini. Jadi kalau misalkan ya, if this form page frame page edit, kemudian judul value kosong itu Anda bisa implementasikan dengan empty. Nah, ini ya, jika judulnya kosong, ya. Nah, jika judulnya kosong. Nah, kalau judulnya kosong, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita return kembali arasnya ke mengisi lagi, return, kemudian this form, ya, page frame, page edit, kemudian judul, set focus, ya, difokusi kembali, kemudian fokusi lagi judulnya. Jadi tidak boleh judulnya kosong. Nah, secara sama kalau misalkan tanggalnya juga nggak boleh kosong, perintahkan seperti itu di sini lagi di bawahnya. Oke ya, silahkan nanti Anda bisa lakukan. Ini sebagai contoh untuk yang judul kosong aja, misalkan ya, Anda perhatikan di sini, ya, sang edit gitu, kok judulnya kosong gini, saya simpan, maka nanti tadi belum cuma perintah ini aja, belum ada pesannya ya. Kita kasih pesan boleh, jika kembali saya judul value. Oke, udah dulu. Kalau itu sekarang setelah disimpan ya, kita simpan dulu ya. Jadi kalau judulnya tidak kosong, di sini kita akan simpan, perintahnya adalah update. Perintah SQL-nya ingat ya, Anda pernah belajar kan, apa namanya, base data kan, bersama, masih standar ini, masih dasar ya. Update buku, kemudian set, kita pilih di sini set judul
buku sama dengan apa nanti gitu, V kode, V judul ya. Nanti kita bikin V judulnya sebelum ini. Kemudian apa lagi? Tanggal masuk TGL masuk, kemudian sama dengan VTGL, kemudian V pengarang sama dengan V pengarang, kemudian satu lagi jumlah ya, jumlah eksemplar sama dengan V jumlah. Oke. Where, nah jangan lupa di sini Anda memberi perintah pengeditan harus berdasar where kode buku sama dengan V kode. Nah, kita akan bikin sekarang, sebelum kita cek ini ya, kita akan bikin V kode sama dengan apa, kemudian V judul sama dengan apa, kemudian V TGL sama dengan apa, kemudian V jumlah sama dengan apa, V pengarang juga ya, V pengarang. Oh ya, kita di sini sudah bikin V ya tadi ya, kita kasih bukan V ya, coba kita ganti di sini misalkan K aja ya, K ya, K. Kemudian yang di atas yang itu yang tertulis mana? Itu yang KTGL sama dengan jumlah sama dengan itu Pak. Itu enggak enter dulu. Ya betul. KTGL ya. Oke, bentar. Kita ganti K dulu ya, biar nanti nggak konflik. K, oke. N, K kode ya. Oke. Ya, biar kelihatan nih. Nah, di sini ada juga lebih aman nanti. Di jumlahnya Pak. Di Ya. jumlahnya ganti ke jumlah. Ya, ini K ya. Anda beri perintah lokal. Ya, lokal nih. Ya, lokal ini. TGL, kemudian ke jumlah. Oke, nah sekarang tinggal kita isi. Kita isi ya. Kita akan ngambilkan dari apa namanya, textbooknya. Kita ambil textbooknya. Ingat kalau kita mempunyai data string, jangan lupa Anda kasih Alt-Rem untuk mempermudah dan mengefisienkan media simpan. Alt-Rem this form page 1, kemudian ada page edit ya, kemudian V judul ya, maaf V kode ya, V kode value. Nah seperti itu. So, kalau yang apa namanya, yang teks, nah yang bersama ini saya kasih V judul ya, V judul, oke. Kemudian ini pengarang ya, V pengarang. Oke. Kemudian
tapi tidak ada alternya kalau tanggal ya, tanggal ya, tidak, kalau kita altering cukup seperti ini, VTGL. Oke, itu. Nah, kemudian jumlah juga, kalau jumlah nggak perlu kita altering, langsung kita bisa akses Ctrl V, jumlah eksemplar. Oke, nah seperti itu. Nah, jadi Anda perhatikan di sini pertama kali kita simpan variabel itu ke dalam, simpan isi dari text blocknya ke dalam variabel ya, lokal di sini, lokal. Nah, kemudian baru kita gunakan di sini. Kita gunakan di sini. Oke. Kemudian sebetulnya juga Anda bisa ngasih beberapa pesan misalnya. Anda di sini mau ada pesannya, kalau kosong itu kemudian Anda kasih pesan, silahkan saja. Nah, setelah ini berhasil, kemudian Anda tutup teksnya, kemudian Anda atur tombolnya. Oke, kita coba ya. Ada yang salah, yang masih salah. Oke. Oke. Ya. Ya. Kasih satu misalkan. Kita simpan. Ya. Berhasil, sudah masuk ya. Kita lihat di sini logika informatikanya sudah satu ya. Nah, itu edit, batal, ya. Kita simpan. Edit, ya, kita bisa batalkan. Oke, itu ya. Itu untuk tombol tab yang kedua. Nah, oke, saya akan copy dulu, saya tempelkan di, atau nanti aja sekalian ya. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga hampir sama. Ya, kita menambah di sini, menambah. Maka kita akan tambahkan metode lagi, ya, metode lagi untuk mempermudah apa namanya, coding sebetulnya. Kalau tadi ada teks 1, teks 2 dan seterusnya, di sini ini dari sini ya. Nah, saya akan tambahkan buka teks 1, teks 2, isi teks 2, kosong teks 2 dan seterusnya. Untuk data yang untuk text box yang kedua itu. Isi teks 2. Sebenarnya isinya hampir sama nanti karena namanya di situ sama ya. Kemudian buka teks 2, kemudian kosong teks 2, kemudian tutup teks 2. Oke, nah, Anda perhatikan di sini ada buka teks 1, teks 2, isi teks 1, teks 2, kosong teks 1, teks 2, tutup 1, teks 2. Oke. Kita hanya akan bedakan nanti pada saat ngaksesnya ya, ngaksesnya. Oke. Tapi Anda perhatikan di sini kita akan ngisi dulu ya, isi dulu metode ini ya. Ini yang teks 2 kita akan ambilkan dengan teks 1. Namanya kan sama ya persis ya. Cuma aksesnya kemudian yang agak berbeda. Kita copy aja ya, copy ya. Nah, Anda perhatikan di sini. Nah, di sini bukan page edit tapi adalah page tambah kan kemarin. P tambah. Nah, di situ cuma bedanya di situ. Dah itu. Nah, maka di sini saya akan copy saja ya, akan copy saja. Ya. P edit saya ganti dengan P tambah. P edit saya ganti P tambah. Oke, space all. Oke, dah. Itu ya. P edit saya ganti dengan P tambah. Sekarang yang ini saya copy ya, tempel ya, sama yang tadi
P edit dengan P tambah saya ganti. Dari atas ya. Ya, itu. Ini bukunya. Nah, kemudian yang ini kita juga akan isi dari teks kosong yang ini. Karena namanya sama. Paste ya. Paste all. Udah. Itu. Kemudian yang terakhir di sini kita ambilkan dari tutup teks 1. Nah, ya, oke ya. Ya. Nah sekarang kita udah isi semua metode bawaan kita. Nah sekarang metode buatan kita udah isi semua. Nah sekarang kita akan mengaktifkan ini dulu. Yang tadi yang kayak seperti page 2 tadi. Nah page yang pertama, page yang ketiga. Nah berarti ini harus tutup diisi kan gitu kan. Ini kosong, ini mati, ini hidup. Ya, isi, diisi, ditutup, diisi, tutup boleh ya mana dulu terserah. Ditutup, diisi, dihidupkan, matikan. Gitu kan? Itu kita letakkan pada metode metode init event. Nah, yang ini. Nah, Anda perhatikan. Nah, di sini. Nah, gitu. Nah, ini Anda perhatikan ini ngatur tag motor page 2, ya, ngatur page 2. Nah, saya copy aja di sini. Nah, di sini. Tadi mulainya dari sini. Ya, saya bikin catatan ya. Atur page tambah. Ya, gitu. Yang ini atur page, maaf, page ini tambah yang tambah ini, yang edit. Atur page edit. Oke. Ya. Yang atas tadi ini atur page daftar ya. Yang atas di sini atur page daftar. Oke. Daftar. Oke, di situ ya. Oke, nah karena itu tambah berarti di sini atur teks 2, isi teks 2 ini bukan P edit, P tambah gitu ya. Ini P tambah, ini P tambah. Oke, gitu. Nah, kita coba sekarang jalankan. TB edit tidak ada, TB edit. Oke ya, kita sesuaikan karena di di page 3 di situ tidak ada TB edit ya. Ya, yang page 3 adanya TB tambah kan, TB tambah. Oke, kita atur. Oke, ini event TB tambah. Ya, ini tidak ada TB edit, ya, adanya TB tambah. Ya, itu. Yang ketiga. Jalankan. Iya. Ya, itu. Nah, oke. Ya, belum isi. Nah, secara sama kita akan coba edit bersama dengan ini. Kita untuk batalnya akan saya copy dari sini bersama. Ya. Oke. Untuk tambah dulu ya. Saya tadi ngopi batal ya. Oke, paste. Tutup teks ya. Yang TB tambahnya, TB editnya akan kita copy dari TB edit di sini.
sini ya, saya kopikan. Saya akan mengedit aja nanti biar cepat. Nah, ini. Ya. Oke. Pertama kita buka teks 2, ya kan? Kita buka teks 2. Nah, di sini yang edit saya ganti lagi. Edit saya ganti dengan P tambah. Nah, gitu ya. Nah, tapi Anda perhatikan di sini saya akan kalau nambah itu bukan menggunakan data yang sudah ada, maka di sini saya harus this form kosong teks 2 ya, kosong teks 2 ya. Jadi dibuka kemudian dikosongkan gitu loh. Nah, kemudian yang kode itu tetap harus diisi kan, kalau nambah itu kodenya tetap harus diisi. Nah, gitu. Kemudian di sini yang difokusi adalah V kode, ya kan? V kodenya yang harus ditambah. Nah, kemudian TB tambahnya ini, TB tambah, ya itu. Oke, yang harus dimatikan. Kemudian ini hidup, ini hidup. Oke, ya. Itu untuk tombol tambah. Nah, tombol batalnya ini saya tutup teks 2 ya. Kemudian this form isi teks 2. Nah, isi teks 2. Karena kok tadi habis kosong kemudian diisi lagi kalau dibatalkan kan. Kemudian di sini kita set P tambahnya seperti tadi. Oke. Nah, kemudian di sini tombol TB tambah. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Oke. Oke. Nah, maka kita coba dulu. Ya. Oke, seperti itu. Tambah. Nah, kosong kan? Kosong kita tambah. Batal. Nah, batal kembali isi lagi. Gitu. Tambah. Batal. Oke, gitu ya. Beda dengan yang sini tadi. Kalau edit, nah seperti itu. Kalau batal ya nggak perlu ngisi lagi kan, gitu. Oke, gitu. Oke. Nah, kemudian kita akan lanjutkan di sini untuk tombol simpannya. Nah, tombol simpannya di situ. Oke. Edit. Ya. Saya akan ya. Tombol simpannya sebetulnya hampir sama dengan yang tadi. Saya akan coba copy juga daripada saya bikin ini. Nah, copy, saya edit aja. Oke. Ya. Oke. Saya bikin ini ya, kosong. Ini kalau yang penting di sini tidak hanya judul tapi V kode. Bentar saya ganti juga V editnya ya, V editnya dengan place. Oke. Nah, V edit tambah. Oke. V kode. Nah, ini ngeceknya tambah titik V kode. Ya, V kode ya. Jadi kalau V kodenya kosong nanti harus diganti gitu. Nah, di sini kemudian mengisinya tidak dengan update, tapi dengan apa? Dengan insert kan. Nah, ini insert, harusan kita beri perintah di sini insert. Nah, insert into buku. Anda pengen nulis
daftar field-nya boleh value. Nah, gitu kan. Nah, ini saya pakai yang ini. Ini tadi udah benar ya. Oke, saya copy di sini. Ya, tanggalkan di sini. Saya pakai yang field-nya. Nah, gitu kan. Ini untuk meminimalisasi kerja begini nih, untuk meminimalisasi kita mengetikkan error ya, biar kita tidak banyak errornya. Nah, itu yang depan di sini adalah kode buku ya gitu. Kemudian value-nya juga sama ya, value-nya adalah nanti pertama kode ya. Jadi kalau saudara sudah punya teks yang benar, terutama untuk akses data, itu Anda copy aja. Cuma nah, paling depan v kode. Oke, itu ya. Ini perintah SQL yang kita terapkan di Foxflow ya. Anda sudah belajar MySQL toh di waktu di basis data. Oke, nah ini sudah saya pakai. Oke, nah seperti itu. TB edit nggak ada di sini. TB tambah. Nah itu. Oke, kita perhatikan. Sekarang kita cek jalan. Oke, nah tambah misalkan A121 judul misalkan organisasi komputer. Oke, tanggal masuknya misalkan oke, jumlah eksemplarnya ada 3, simpan. Oke, V kode nggak ada, kita lihat suspend. V kode buku kita nggak punya, oh bukan V kode ya, tadi kita K kode ya. Oke, kita ganti ya, di sini bukan V kode tapi adalah K kode yang ini. Nah ini kan K kode. Oke, kita jalankan. Ya, tambah oke. Oke, kita simpan ya. Nah ini berarti setelah nyimpan seharusnya apa, nutup ini kan, nutup ini. Nah oke, kita belum melakukan itu, kita coba tutup buku. Oke, nah this form tutup teks 2. Nah ini kita cek ya. Oke, tuh kita bisa nambahkan tadi organisasi komputer sudah, ini sudah masuk ya. Oke ya, kita coba tambahkan lagi. Oke, oke, saya simpan ya. Oke, kita lihat logika informatika masuk ya.